Mbak Ratna duduk di teras rumahnya, menikmati sinar matahari sore yang hangat. Taman kecil di depan rumahnya dipenuhi dengan berbagai bunga yang ia tanam sendiri. Setiap pagi, ia menghabiskan waktu merawat tanaman-tanaman itu, seolah-olah merawat jiwanya yang terluka setelah ditinggal suaminya. Kehidupan sebagai janda tidaklah mudah, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar dan mandiri. Hari itu, saat ia sedang menyiram tanaman, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang pria muda yang baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Arya, demikian namanya, adalah sosok yang tampak ramah dengan senyuman yang hangat. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, tampak santai namun rapi. "Selamat sore, Mbak Ratna," sapanya dengan suara yang lembut. "Saya Arya, tetangga baru di sebelah." Mbak Ratna tersenyum, merasa senang ada teman baru di lingkungan itu. "Selamat sore, Arya. Senang bertemu denganmu. Apa kabar?" "Baik, terima kasih. Saya baru saja pindah kemarin. Masih banyak yang harus diatur di rumah," jawab Arya sambil melihat sekeliling. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Mbak Ratna merasa nyaman dengan kehadiran Arya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Mbak Ratna bercerita tentang taman dan tanaman kesukaannya. Arya tampak tertarik dan sesekali memberikan komentar yang membuat Mbak Ratna tertawa. Sejak pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu. Arya sering membantu Mbak Ratna merawat tamannya, dan mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Mbak Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arya. Dia bukan hanya sekadar tetangga, tetapi juga seseorang yang bisa diajak berbagi. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Arya bertanya, "Mbak Ratna, apa yang membuatmu bahagia?" Mbak Ratna terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. "Saya rasa, saat saya merawat taman ini, melihat bunga-bunga tumbuh dan mekar membuat saya merasa hidup," jawabnya dengan tulus. Arya tersenyum. "Itu indah. Saya percaya bahwa hal-hal kecil dalam hidup bisa memberikan kebahagiaan yang besar." Percakapan mereka semakin dalam, dan Mbak Ratna merasakan ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya. Namun, dia juga merasa ragu. Dia adalah seorang janda, dan Arya adalah pria muda yang baik hati. Apakah perasaannya ini benar? Apakah dia siap untuk membuka hati lagi? Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Arya sering mengunjungi Mbak Ratna, membantu dengan pekerjaan rumah tangga, dan mereka berbagi tawa. Namun, ada momen-momen di mana tatapan mereka saling bertemu, dan Mbak Ratna merasakan getaran yang tidak bisa diabaikan. Suatu malam, Arya mengundang Mbak Ratna untuk makan malam di rumahnya. Dia memasak hidangan sederhana, tetapi penuh cinta. Saat mereka duduk di meja makan, Mbak Ratna merasa terharu. Arya memperlakukannya dengan sangat baik, seolah-olah dia adalah tamu istimewa. "Terima kasih, Arya. Makan malam ini sangat lezat," puji Mbak Ratna sambil tersenyum. "Senang kamu suka. Saya ingin membuatmu merasa nyaman," jawab Arya dengan tulus. Setelah makan, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Suasana terasa hangat dan akrab. Arya mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang impian dan harapannya. Mbak Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saat berbicara, tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Mbak Ratna terkejut, tetapi juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Mereka saling menatap, dan Mbak Ratna merasakan detak jantungnya berdegup kencang. "Maaf," kata Arya, menarik tangannya seolah-olah menyadari momen itu. Namun, Mbak Ratna tidak ingin momen itu berlalu begitu saja. Dia ingin merasakannya lebih lama. "Tidak apa-apa," jawabnya lembut. "Kadang, hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kita merasa lebih dekat." Arya tersenyum, dan mereka melanjutkan percakapan dengan suasana yang lebih hangat. Namun, di dalam hati Mbak Ratna, ada keraguan yang terus mengganggu. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arya semakin dalam, tetapi dia juga takut untuk melangkah lebih jauh. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Mbak Ratna kembali ke rumahnya, merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bahagia, tetapi juga bingung. Apakah dia siap untuk membuka hati lagi setelah semua yang dia alami? Hari-hari berikutnya, Mbak Ratna dan Arya terus bertemu.
Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen kecil yang membuat kedekatan mereka semakin kuat. Namun, Mbak Ratna masih merasa ragu. Dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri atau Arya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, Arya menatap Mbak Ratna dengan serius. Mbak Ratna, saya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Mbak Ratna terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjawabnya. Saya ingin menemukan kebahagiaan lagi. Saya ingin merasakan cinta dan kehangatan dalam hidup saya. Jawabnya dengan suara pelan. Arya tersenyum lembut. Kamu pantas mendapatkan itu. Saya ingin membantu kamu menemukan kebahagiaan itu. Mbak Ratna merasakan harapan baru dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, dia bisa membuka hati untuk Arya. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus menghadapi ketakutannya dan berani mengambil langkah pertama. Saat matahari terbenam, Mbak Ratna dan Arya duduk bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Momen itu terasa magis, dan Mbak Ratna tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dia hanya perlu berani melangkah ke depan dan menerima cinta yang mungkin datang dari pria baik di sebelahnya. Malam itu, setelah makan malam yang hangat di rumah Arya, Mbak Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia, tetapi juga bingung. Setiap detik yang dihabiskannya bersama Arya membuat hatinya bergetar, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Di dalam hatinya, ada kerinduan yang mendalam untuk merasakan cinta dan kehangatan yang telah lama hilang. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Arya sering mengunjungi Mbak Ratna, membantu merawat taman dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Setiap kali mereka bertemu, Mbak Ratna merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada saat-saat di mana tatapan mereka saling bertemu, dan Mbak Ratna merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Arya mengeluarkan sebuah buku. Ini adalah buku favorit saya, katanya sambil menunjukkan sampulnya. Saya ingin kamu membacanya. Saya rasa kamu akan menyukainya. Mbak Ratna mengambil buku itu dengan rasa ingin tahu. Apa judulnya? Tanyanya. Judulnya, Cinta yang Hilang. Ini tentang dua orang yang menemukan kembali cinta setelah kehilangan. Jawab Arya dengan senyuman. Mbak Ratna merasa terharu. Dia tahu bahwa Arya tidak hanya memberikan buku itu, tetapi juga sebuah harapan. Terima kasih, Arya. Saya akan membacanya, katanya dengan tulus. Malam itu, setelah Arya pulang, Mbak Ratna duduk di tempat tidurnya dengan buku di tangan. Dia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Setiap kata seolah-olah berbicara langsung ke hatinya. Cerita tentang cinta yang hilang dan penemuan kembali cinta membuatnya merenung. Dia merasa terhubung dengan karakter dalam buku itu, merasakan kesedihan dan harapan yang sama. Setelah beberapa hari membaca, Mbak Ratna menyelesaikan buku itu. Dia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk berbagi pemikirannya dengan Arya. Suatu sore, saat mereka bertemu di taman, Mbak Ratna tidak sabar untuk menceritakan pengalamannya. Arya, saya sudah selesai membaca buku itu, katanya dengan antusias. Arya tersenyum lebar. Bagaimana menurutmu? Itu luar biasa. Saya merasa seolah-olah saya berada di dalam cerita. Saya bisa merasakan setiap emosi yang dialami oleh karakter-karakternya. Jawab Mbak Ratna, matanya berbinar. Senang mendengarnya. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cerita cinta mereka sendiri. Terkadang, kita hanya perlu berani untuk membukanya kembali, kata Arya dengan bijak. Mbak Ratna menatap Arya, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi ada rasa takut yang menghalanginya. Dia tidak ingin membuka luka lama, tetapi di sisi lain, dia merasa nyaman dengan Arya. Hari-hari berikutnya, mereka terus berbagi cerita dan tawa. Arya sering mengajak Mbak Ratna berjalan-jalan di taman, menikmati keindahan alam dan berbicara tentang impian mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Arya bertanya, Mbak Ratna, apa yang paling kamu rindukan dalam hidupmu? Mbak Ratna terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Saya rindu saat-saat ketika saya merasa dicintai. Ketika saya bisa berbagi hidup dengan seseorang yang memahami saya. Jawabnya dengan suara lembut. Arya menatapnya dengan penuh perhatian.
Kamu pantas mendapatkan cinta itu. Saya ingin kamu tahu bahwa saya di sini untukmu, katanya dengan tulus. Mbak Ratna merasakan harapan baru dalam hatinya. Dia ingin percaya bahwa cinta bisa datang lagi, tetapi keraguan masih menghantuinya. Dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri atau Arya. Namun, saat mereka bersama, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Arya mengeluarkan gitar. Saya ingin bermain lagu untukmu, katanya sambil menyetel gitarnya. Mbak Ratna merasa berdebar. Dia tahu bahwa musik bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan perasaan. Arya mulai memainkan melodi lembut, dan suaranya mengalun indah di malam yang tenang. Lagu yang dinyanyikannya bercerita tentang cinta dan harapan. Setiap liriknya seolah-olah menggambarkan perasaan yang terpendam dalam hati Mbak Ratna. Dia menutup matanya, membiarkan musik meresap ke dalam jiwanya. Saat Arya menyanyikan bagian yang paling emosional, Mbak Ratna merasakan air mata menggenang di matanya. "Terima kasih, Arya. Itu sangat indah," katanya setelah Arya selesai bernyanyi. Arya tersenyum, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu adalah orang yang istimewa bagi saya," ujarnya dengan serius. Mbak Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dia hanya bisa menatap Arya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Saat malam semakin larut, mereka duduk bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Mbak Ratna merasa seolah-olah ada magnet yang menarik mereka lebih dekat. Dia ingin merasakan sentuhan Arya, tetapi keraguan masih menghalanginya. "Kadang-kadang, saya merasa takut untuk membuka hati lagi," kata Mbak Ratna, akhirnya mengungkapkan perasaannya. Arya menatapnya dengan lembut. "Saya mengerti. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya di sini untuk mendukungmu. Kita bisa melakukannya bersama-sama," jawabnya dengan penuh pengertian. Mbak Ratna merasa terharu. Dia tahu bahwa Arya adalah sosok yang baik dan tulus. Dia ingin percaya bahwa cinta bisa datang lagi, tetapi dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus menghadapi ketakutannya dan berani mengambil langkah pertama. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Mbak Ratna melihat sekelompok anak-anak bermain. Dia tersenyum melihat kebahagiaan mereka. "Saya rindu saat-saat ketika hidup terasa sederhana dan penuh kebahagiaan," katanya. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. "Kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Terkadang, kita hanya perlu melihat dengan cara yang berbeda," ujarnya. Mbak Ratna merasa terinspirasi oleh kata-kata Arya. Dia ingin menemukan kebahagiaan dalam hidupnya lagi. Dia ingin merasakan cinta dan kehangatan yang telah lama hilang. Saat mereka duduk di bangku taman, Arya tiba-tiba menggenggam tangan Mbak Ratna. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak akan pernah memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Saya hanya ingin kamu merasa nyaman," katanya dengan tulus. Mbak Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang. Sentuhan tangan Arya membuatnya merasa hangat dan aman. Dia ingin merasakan lebih banyak momen seperti ini, tetapi keraguan masih menghantuinya. "Terima kasih, Arya. Saya menghargai semua yang kamu lakukan untuk saya," jawab Mbak Ratna, merasakan kehangatan dalam hatinya. Malam itu, saat mereka pulang, Mbak Ratna merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arya semakin dalam, tetapi dia juga merasa bingung. Apakah dia siap untuk membuka hati lagi? Apakah dia berani mengambil langkah pertama menuju cinta yang baru? Saat dia berbaring di tempat tidurnya, Mbak Ratna merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bahagia, tetapi juga takut. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia ingin mencoba. Dia ingin merasakan cinta dan kehangatan dalam hidupnya lagi. Dengan tekad baru, Mbak Ratna memutuskan untuk membuka hati dan menerima cinta yang mungkin datang dari Arya. Dia ingin menjelajahi perasaan ini dan melihat kemana arah hubungan mereka. Mungkin, hanya mungkin, cinta yang hilang bisa ditemukan kembali. Malam itu, setelah beberapa minggu berbagi momen-momen indah, Mbak Ratna dan Arya duduk di teras rumah Arya, menikmati angin malam yang sejuk. Suasana terasa tenang, tetapi di dalam hati Mbak Ratna,
ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Arya menatap bintang-bintang di langit, seolah-olah mencari inspirasi. Mbak Ratna, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya dengan suara lembut. Mbak Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang. Tentu, Arya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, berusaha untuk tetap tenang. Aku merasa kita telah melalui banyak hal bersama. Setiap momen yang kita habiskan membuatku semakin menyadari betapa istimewanya kamu bagiku. Ungkap Arya, menatap Mbak Ratna dengan serius. Mbak Ratna terdiam, merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Saya juga merasakan hal yang sama. Arya, kamu telah membawa kebahagiaan ke dalam hidupku. Jawabnya dengan suara pelan. Arya tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Saya tahu bahwa kamu telah melalui banyak hal. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya ingin lebih dari sekadar teman. Katanya, suaranya penuh harapan. Mbak Ratna merasakan air mata menggenang di matanya. Dia ingin percaya bahwa cinta bisa datang lagi, tetapi keraguan masih menghantuinya. Saya takut, Arya. Saya takut untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi. Ungkapnya, suaranya bergetar. Aku mengerti, Mbak Ratna. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya di sini untukmu. Saya tidak akan pernah memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan, jawab Arya dengan lembut. Mbak Ratna merasa terharu mendengar kata-kata Arya. Dia tahu bahwa Arya adalah sosok yang tulus dan baik hati. Dia ingin percaya bahwa cinta bisa datang lagi. Tetapi dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus menghadapi ketakutannya dan berani mengambil langkah pertama. Terima kasih, Arya. Saya menghargai semua yang kamu lakukan untuk saya. Kamu telah menjadi teman yang luar biasa, kata Mbak Ratna, merasakan kehangatan dalam hatinya. Malam itu, mereka duduk bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Mbak Ratna ingin merasakan lebih banyak momen seperti ini, tetapi keraguan masih menghantuinya. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil langkah pertama. Hari-hari berikutnya, Mbak Ratna dan Arya terus bertemu. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen kecil yang membuat kedekatan mereka semakin kuat. Namun, di dalam hati Mbak Ratna, ada perasaan yang semakin dalam. Dia ingin membuka hati untuk Arya, tetapi ketakutan masih menghalanginya. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Mbak Ratna melihat sekelompok anak-anak bermain. Dia tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Saya rindu saat-saat ketika hidup terasa sederhana dan penuh kebahagiaan, katanya. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Terkadang, kita hanya perlu melihat dengan cara yang berbeda, ujarnya. Mbak Ratna merasa terinspirasi oleh kata-kata Arya. Dia ingin menemukan kebahagiaan dalam hidupnya lagi. Dia ingin merasakan cinta dan kehangatan yang telah lama hilang. Saat mereka duduk di bangku taman, Arya tiba-tiba menggenggam tangan Mbak Ratna. Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak akan pernah memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Saya hanya ingin kamu merasa nyaman, katanya dengan tulus. Mbak Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang. Sentuhan tangan Arya membuatnya merasa hangat dan aman. Dia ingin merasakan lebih banyak momen seperti ini, tetapi keraguan masih menghantuinya. Terima kasih, Arya. Saya menghargai semua yang kamu lakukan untuk saya, jawab Mbak Ratna, merasakan kehangatan dalam hatinya. Malam itu, saat mereka pulang, Mbak Ratna merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arya semakin dalam, tetapi dia juga merasa bingung. Apakah dia siap untuk membuka hati lagi? Apakah dia berani mengambil langkah pertama menuju cinta yang baru? Saat dia berbaring di tempat tidurnya, Mbak Ratna merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bahagia, tetapi juga takut. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia ingin mencoba. Dia ingin merasakan cinta dan kehangatan dalam hidupnya lagi. Dengan tekad baru, Mbak Ratna memutuskan untuk membuka hati dan menerima cinta yang mungkin datang dari Arya. Dia ingin menjelajahi perasaan ini dan melihat kemana arah hubungan mereka. Mungkin, hanya mungkin,
Cinta yang hilang bisa ditemukan kembali. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Mbak Ratna mengumpulkan keberanian. "Arya, saya ingin berbicara tentang perasaan saya," katanya. Suaranya bergetar. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Mbak Ratna. Apa yang ingin kamu katakan?" tanyanya. Wajahnya penuh harapan. Mbak Ratna menarik napas dalam-dalam. "Saya merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidup saya. Kamu telah membawa kebahagiaan dan kehangatan yang telah lama hilang. Saya ingin membuka hati saya untukmu," ungkapnya, matanya berbinar. Arya tersenyum lebar, dan Mbak Ratna merasakan beban di hatinya mulai menghilang. "Saya sangat senang mendengarnya, Mbak Ratna. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya ingin kita menjalin hubungan yang lebih dalam," jawab Arya, suaranya penuh kebahagiaan. Mbak Ratna merasa lega dan bahagia. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah pertama menuju cinta yang baru. Mereka saling menatap, dan Mbak Ratna merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin merasakan lebih banyak momen seperti ini, dan dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam itu, saat mereka duduk di teras, Mbak Ratna dan Arya berbagi impian dan harapan mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang cinta, dan tentang kebahagiaan yang ingin mereka ciptakan bersama. Mbak Ratna merasa seolah-olah hidupnya telah berubah selamanya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa diajak berbagi, seseorang yang memahami dan menerima dirinya apa adanya. Dia ingin menjelajahi perasaan ini dan melihat kemana arah hubungan mereka. Saat matahari terbenam, Mbak Ratna dan Arya duduk bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Momen itu terasa magis, dan Mbak Ratna tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dia hanya perlu berani melangkah ke depan dan menerima cinta yang mungkin datang dari pria baik di sebelahnya. Dengan harapan baru, Mbak Ratna dan Arya memulai perjalanan cinta mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Cinta yang hilang bisa ditemukan kembali, dan mereka berdua bertekad untuk menciptakan kebahagiaan yang baru dalam hidup mereka.